menambahkan jumlah modal yang diberikan oleh bank untuk para nasabahnya dengan dihitung dari persentase modal, uang nasabah, dan namanya menabung. Bunga juga bisa diberikan oleh pemberi pinjaman kepada pinjaman. Kalau di pikirannya kalian dengan kata bunga itu apa? Penambahan jumlah kan? Biasanya bunga itu identik dengan apa? Utang piutang, pinjaman. Iya. Di sini ada nggak yang pernah nabung atau pinjam di bank? Ada. Ada bunganya kan? Ada. Lanjut Kak. Gak pernah ngutang, Bu. Oh, nggak pernah. Nah, di sini Ibu punya dua pernyataan. Yang pertama, Gina menabung sebagian uang hadiah contohnya di bank sebesar 1 juta. Bank memberikan bunga sebesar 10% per tahun. Gina berencana mengambil tabungannya setelah 2 tahun untuk biaya pendidikan. Dan pernyataan kedua, Budi juga menabung sebagian uang di bank sebesar 1 juta. Bank memberikan bunga sebesar 10% per tahun. Dan Budi akan mengambil uangnya setelah 2 tahun. Kira-kira jumlah akhir uang Budi dan Gina apakah sama nantinya? Tidak. Kenapa kalau sama? Coba pikirkan. Karena ada potongan dari bank itu. Ada bunga tadi. Karena ada potongan dari banknya. Karena begitu cara bunganya berbeda. Ya, benar. Lanjut Kak. Yang pertama di sini ada bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal, sehingga bunga hanya memiliki satu variasi saja atau jumlahnya itu tetap di setiap periode. Nah, di sini ada rumus untuk mencari bunga tunggal. Nah, bunga itu ada dua, ada bunga tunggal, ada bunga menjemur. Yang pertama kita akan bahas tentang bunga tunggal terlebih dahulu. Ini adalah rumus untuk mencari besar bunganya. B sama dengan F kali I kali T. Kalian pasti bingung ya dengan M I T nya apa? Ya. Nah, B itu bunganya, F modal awal, I itu besar bunganya atau suku, dan T itu waktu. Nah, coba kita masukkan soal yang barusan, masih ingat? Ya. Pernyataan pertama, tadi kan Gina ya, Gina nabung 1 juta. Bunganya berapa? 10%. Bunganya 10% per tahun.
dikali 2. 1000 dikali 0,1 hasilnya 100. Dikali 2. 100 dikali 2 Nah, berarti bunga dari tabungan Dina adalah 200.000. Selanjutnya, kita akan mencari jumlah akhir dari tabungan Dina setelah 2 tahun. Rumusnya A sama dengan M plus B. Ya. Rumus untuk mencari jumlah akhir. A ini jumlah akhir. M itu tadi modal awal. B bunga. Sekarang kita masukkan. Modal awalnya berapa? 1 juta. Lalusan bunganya berapa? 200.000. 1 juta ditambah 200 sama dengan 1.200.000. Jadi jumlah akhir uang Dina adalah 1.200.000. Sampai di sini bunga tunggal ada yang belum paham? Paham. Lanjut Kak. Lanjutnya. Sekarang kita ke bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya akan ditambahkan. Jadi bunga majemuk akan memiliki banyak variasi. Intinya nanti bunganya itu akan berubah pada tiap periode. Dalam artian tambah banyak. Masih ingat tadi pernyataan Budi? Pernyataan awal? Budi menabung 1 juta. Dengan bunga 10%. Dalam waktu berapa tahun? 2 tahun. Nah, sekarang kita ingin mengetahui berapa besar bunganya Budi, maka di sana sudah ada rumusnya. Kalau dalam mencari bunga majemuk itu, kita harus mencari jumlah akhirnya terlebih dahulu, baru kita akan mengetahui bunganya berapa. Jadi kita cari dulu jumlah akhirnya. Jumlah akhir tabungan Budi. Rumusnya A sama dengan M dalam kurung 1 ditambah I 3,14 D. Masih ingat kan kalau A itu artinya apa? Jumlah akhir. Langsung saja kita masukkan. Modal awalnya berapa tadi? 1 juta. Ditambah dikali dalam kurung 1 tambah 10%. Persennya jadikan desimal 0,1 ditambah atau pangkat 2. Berapa? 1 juta itu dulu dijumlah. 1
kelompok depan, tengah, dan belakang. Tapi berhubung ini sudah sore, jadi kita buat pekerjaan rumah aja ya. Ini kelompok pertama, kedua, ketiga. Mungkin cukup sampai di sini untuk materi bunga tunggal dan bunga majemuk. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Untuk waktunya terima kasih. Apabila ada salah atau kesalahan dari luar, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.